Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz Dr. Mukhrij Siddiqi MA sebagai dosen pengampu mata kuliah tafsir tahlili. Insyaallah saya Alberto di sini akan mempresentasikan tafsir tugas UTS tafsir tahlili, yakni Quran surah Az-Zariyat ayat 1 sampai dengan 14. Namun sebelumnya saya akan bacakan ayatnya tersebut dan ada pun pembahasan nantinya, yakni tentang kajian kosakata, lalu munasabat ayat tersebut dengan ayat yang lain, lalu ada uraian tafsir, dan nanti ada juga kontekstualisasi ayat tersebut dengan kehidupan masa kini, lalu ada kesimpulan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu Quran surah Az-Zariyat ayat 1 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dhalwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق الله العظيم. Baik teman-teman sekalian, Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti benar, yakni berita yang pasti akan terjadi. Jadi apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia, itu pasti akan terjadi. Selanjutnya adalah, dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. Wa inna ad-dina lawaqi'. Yang dimaksud dengan ad-din ialah hari pembalasan, bahwa hari tersebut benar-benar akan terjadi dan pasti akan terjadi. Itu semuanya kita harus yakini bahwasanya hari pembalasan untuk semua manusia pasti akan terjadi. Nah, ayat selanjutnya adalah was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah langit yang mempunyai keindahan, kemegahan dan juga kerapian. Ayat selanjutnya adalah sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. yakni ayat ke-8, yaitu sesungguhnya kalian, hai orang-orang musyrik yang mendustakan Rasul-Rasul, benar-benar dalam keadaan berselisih, kacau, tidak rukun dan tidak bersatu. Lalu selanjutnya tafsirnya Quran surah Az-Zariyat ayat 9, yakni sungguhnya yang termakan hanyalah orang yang hanya memang dirinya ditakdirkan sesat. Lalu ayat 10-nya, yakni Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kharas ialah orang yang pendusta.
Lalu selanjutnya adalah ayat ke-11. Ibnu Abbas mengatakan, dan lain-lainnya yang bukan hanya seseorang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah orang yang tenggelam dalam kekafiran, keraguan, kelalaian dan juga kealfaannya. Lalu ayat ke-12-nya di mana mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Nah, sungguhnya mereka menanyakan hal ini hanya semata-mata karena ketidakpercayaan mereka dengan dengan adanya hari pembalasan tersebut. Mereka mendustakannya, mengingkarinya, meragukannya dan itu menganggap semuanya mustahil terjadi. Maka di ayat 13 Ibnu Abbas dan Mujahid dan Al-Hasan serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa makna adalah mereka diazab sebagaimana emas dibakar dalam api kemasan. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya maknanya adalah yang dimaksud adalah mereka akan dibakar. Lalu ayat terakhir Quran surah Az-Zariyat, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Maka rasakanlah azabmu itu. Nah, Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah rasakanlah siksaan yang membakar kalian. Sedangkan selain Mujahid mengatakan bahwasanya rasakanlah azab ini. Jadi mereka tidak percaya tentang hari pembalasan. Lalu mereka menganggap itu hal mustahil dan ingin agar segera didatangkan hari tersebut. Maka ketika mereka didatangkan tersebut, maka Allah mengatakan, "Zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun." Rasakanlah azab tersebut yang kalian ingin disegerakan datang kepada kalian. Nah, itu penafsirannya. Itu saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya saya akan membahas tentang uraian kosakatanya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjut kepada uraian kosakata daripada ayat tersebut. Yang pertama yaitu Az-Zariyat, yang berarti angin yang menerbangkan, diambil dari akar kata zar. Selanjutnya itu ada kata Al-Hamilat, pembawa beban, dan Wikron, berat beban, menciptakan sebuah gambaran visual tentang proses alam. Ada selanjutnya kata Al-Muqassimati amro. Nah, kata amron adalah urusan. Di sini bersifat umum namun mencakup segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yu'faku. Ada kata yu'faku. Yu'faku memberikan nuansa psikologis tentang bagaimana seseorang bisa berpaling dari kebenaran. Lalu yang terakhir adalah al-kharrasun. Ada kata al-kharrasun yang artinya dengan kepastian rasa sakit yang tidak lagi bisa dibantah oleh logika spekulatif manapun. Atau al-kharrasun ini bisa diterjemahkan yaitu para pendusta. Itulah kajian kosakatanya teman-teman sekalian. Selanjutnya yaitu tentang munasabat ayat tersebut. Nah, yakni hubungan antara ayat Quran surah Saffat ayat 6, yakni keindahan dan penjagaan langit. Pada ayat 7 surah Az-Zariyat, Allah bersumpah demi langit yang mempunyai jalan-jalan atau tatanan yang rapi. Al-Hubuk. Hal tersebut berkaitan erat dengan Quran surah As-Saffat ayat 6 yang menyebutkan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang. Munasabah di sini menunjukkan bahwa langit bukan hanya sekadar ruang hampa, melainkan sebuah struktur yang terdesain secara estetis dan fungsional. Nah, itu teman-teman sekalian. Selanjutnya kita beralih kepada uraian tafsirnya. Nah, penafsiran ayat-ayat ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar.
yaitu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui fenomena alam ayat 1 sampai 9 dan nasib orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat 10 sampai dengan 14. Nah, yang pertama yaitu sumpah kosmik dan kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai surah ini dengan bersumpah demi 4 fenomena alam. Angin yang menerbangkan, az-zariyat awan yang membawa hujan, al-hamilat kapal yang berlayar, al-jariyat dan malaikat yang membagi urusan, yaitu al-muqassimati amra. Menurut Ibnu Katsir, keempat hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta. Nah, jika Allah mampu mengatur angin yang begitu lembut namun kuat, serta awan yang membawa ribuan ton angin di atas kepala kita, maka sangat mudah baginya untuk membangkitkan manusia dari kubur. Nah, selanjutnya ini keteraturan langit versus kekacauan pikir manusia, pola pikir manusia. Pada ayat 7 Allah bersumpah demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang rapi, yaitu al-hubub. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penggunaan kata hubub mengisyaratkan bahwa alam semesta ini memiliki hukum-hukum sunnatullah yang tetap dan tidak pernah meleset. Selanjutnya ini kecaman bagi para pendusta, yaitu tentang ayat 10 sampai dengan 14. Ayat-ayat penutup bagian ini 10 sampai 14 fokus pada psikologi dan balasan bagi mereka yang disebut sebagai al-kharrasun, orang-orang yang banyak berdusta atau berspekulasi. Nah, mereka digambarkan berada dalam kondisi sahun, yakni mabuk oleh urusan dunia sehingga kehilangan kepentingan kepekaan terhadap akhiratnya. Ini sebagaimana pertanyaan mereka, kapan hari pembalasan tersebut? Nah, ini adalah bentuk pelecehan karena terhadap kebenaran yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Allah menjawab tersebut bahwasanya hari pembalasan itu pasti akan datang, di mana mereka akan dipanggang di atas api yang sangat-sangat membara. Maka Allah perintahkan, dzuku fitnatakum, dzaku fitnatakum, rasakanlah azabmu ini. Ini menjadi bukti bahwasanya spekulasi mereka selama di dunia adalah kesalahan besar yang berujung pada penderitaan indrawi yang nyata bagi mereka. Lalu ada kontekstualisasi ayat di zaman sekarang. Jika kita mengamati lebih dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 1 sampai 14 bukan sekedar teks sejarah atau cerita tentang kaum terdahulu. Ayat ini juga membawa pesan yang sangat segar jika dikaitkan dengan tantangan manusia modern saat ini. Nah, yang pertama itu menghadapi era informasi yang simpang siur. Nah, di dalam ayat ke-8 Allah menyebut istilah qaulin mukhtalif, yaitu ucapan yang berbeda-beda atau tidak konsisten. Nah, di zaman sekarang kita hidup di tengah banjir ini, di banjir informasi atau medsos. Nah, di mana kebenaran dan kebohongan seringkali bercampur aduk. Nah, istilah al-kharrasun dalam ayat ke-10 sangat tepat untuk menggambarkan fenomena asal bicara atau penyebaran berita tanpa dasar atau biasanya disebut dengan hoax, yaitu berita yang belum dipastikan kebenarannya, lalu udah diinformasikan kepada media sosial. Ya, sehingga ini bisa mengakibatkan berita yang simpang siur atau berita yang hoax. Nah, ayat ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang kritis dan selalu mencari dasar kebenaran yang kokoh, seperti kokohnya tanaman langit, bukan sekedar ikut-ikutan yang belum jelas asalnya. Jadi, kontekstualisasi pada zaman kita sekarang ini adalah kita harus kritis mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum kita membenarkan informasi tersebut. Tidak bisa kita menelan mentah-mentah bahwasanya informasi yang kita dapat di sosial media tersebut adalah sudah benar, sudah valid. Namun kita harus lebih mendalami dulu, mencari dulu kebenarannya, baru kita bisa menyimpulkan atau membenarkan. Nah, mungkin itu saja
penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kepada Pak dosen karena laptop saya juga agak bermasalah, agak sedikit ini, jadi mungkin untuk memutar slide-nya kurang kurang teratur. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian juga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.